Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, adapun pengertian dari program pengolah angka atau spreadsheet adalah tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Nah, adapun jenis program pengolah angka atau spreadsheet ada Lotus, Kspread, dan lain-lainnya. Mungkin yang sering kalian dengar itu adalah Microsoft Excel. Nah, ini sejenis ini jadi secara umum dia memiliki tampilan dan fungsi yang mirip ya, cuman beda siapa yang memproduksinya, perusahaan yang memproduksinya. Tapi secara umum itu mirip ya. Nah, adapun fungsi program pengolah angka atau spreadsheet, yang pertama adalah membuat tabel data, lalu membuat lembar kerja, selanjutnya mengelola angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik, mengolah data dengan menggunakan rumus, grafik, dan data, membantu pekerjaan di bidang statistik, serta membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Ya, lanjut aja. Kita langsung belajar menggunakan salah satu jenis program pengolah angka atau spreadsheet, yaitu kita akan belajar mengenai Excel. Nah, ini adalah tampilan awal dari komputer atau dari laptop. Ini istilahnya adalah desktop. Nah, kalian bisa membuka Excel dari desktop ketika program Excel tersebut sudah ada di desktop. Ataupun kalau tidak ada, kalian bisa nih yang di bawah sini. Ya. Ataupun kalau tidak ada juga di bawah sini, kalian bisa buka dari menu Start. Start, silakan kalian cari Microsoft Office. Nah, di sini ada macam-macamnya. Ada Microsoft Access, Excel yang bisa digunakan ya, Access, Excel, PowerPoint, dan Word. Nah, ini yang dibuka adalah Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Di sini ada recent. Di sini file-file yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, ini karena kita baru mau memulai, kita maka pilih yang blank workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini ada Office button. Nih, yang file. Nah, ini isinya ada info, new, open, save as, dan lain-lainnya. Lalu ada quick access toolbar. Di sini saya hanya ada undo atau ketika kita ketika kita ngetik nih kita mau mengulang gitu ketikan yang sebelumnya. Nah, ini klik yang undo. Ini ada redo. Misalnya kita udah keburu mengundo tapi ternyata kita nggak jadi. Nah, terus kita mau balikin lagi nih file udah ketik. Nah, ini adalah redo. Nah, ini ada simbol disket. Ini untuk menyimpan data atau untuk save data. Jadi bisa juga sih ditambahkan dengan klik yang anak panah di bawah sini. Lalu ada insert function. Di sini di sini adalah untuk mencari rumus gitu. Misalnya di sini kalian mau menggunakan rumus sum untuk menjumlah. Nah, ini nanti akan otomatis keluar sama dengan sum. Tinggal dipilih mau ngejumlah dari yang berapa, dari sel berapa sampai sel berapa. Nah, di sini ada formula bar. Jadi kan gini ya sebelumnya. Jadi di sini kalian bisa lihat A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah istilahnya kolom. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ini adalah baris. Ya. Ketika ini yang kotak-kotak ini adalah namanya sel. Misalnya saya nulis angka 24. Nah, 24 ada di sel mana? Ada di sel B3. Jadi kolom B baris ketiga. Nah, fungsinya formula bar adalah untuk melihat ya sel ketika kita klik bisa gini. Ini saya ketik lagi nomor 45 di D3 ya. Nah, saya mengarahkan kursor saya nih yang tanda plus ini
ke sel D5 nih, karena tidak ada ketikan apapun maka di sini tidak muncul. Tapi kalau saya klik yang 24, jadi akan muncul 24 di sini. Itu adalah formula bar. Lalu ada tab ribbon, di sini ada yaitu ada home insert, page layout ya, untuk mengatur kertasnya, formula, ini data, review, ada view tampilannya. Lalu ada title bar, di sini namanya di sini saya karena belum menyimpan data maka namanya adalah masih book 1. Kalau saya misalnya mau menyimpan data misalnya tugas 1, nah ini akan berubah menjadi tugas 1. Lalu ada grup, nah di sini yang grup itu nih, ini grup nih memiliki berarti dia satu grup ya. Jadi ini sama-sama untuk mengatur tampilan ya. Nah ini bisa kita pilih mau normal, page break dan lain-lainnya. Ya, atau ini misalnya kita mau copy paste. Nah, di sini ada grupnya. Nah, lalu bagaimana cara menyimpan file? Membuka file dulu. Bagaimana cara kita? Misalnya kita sudah ngetik ini seperti ini. Terus kita mau menambah lembar kerja atau mau menambah Excel yang baru. Maka kita bisa klik file, new. Nah, pilih blank workbook. Nah, dia akan otomatis. Nah, jadi ada 2 lembar. Ya, ataupun kalau kalian menggunakan keyboard, kalian bisa Ctrl plus N. Nah, tambah lagi. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau bagaimana untuk men-save, ada file. Nah, untuk save atau menyimpan sih ada 2. Ada save as. Karena saya di sini sebelumnya belum pernah menyimpan sama sekali, maka saya klik yang save as. Ya. Lalu klik yang komputer. Cari tempat penyimpanannya. Nah, di sini ada tempat penyimpanannya. Saran aja dari saya, usahakan kalau mau menyimpan itu adalah pilih di data D atau data E. Jangan di dokumen. Ya, karena ketika nanti misalnya laptop kalian atau komputer kalian diinstal ulang, ketika kalian menyimpannya di dokumen, itu akan kehapus. Tapi kalau kalian laptopnya diinstal ulang, tapi kalian datanya itu kalian simpan di data D atau data E, itu insya Allah file kalian akan aman. Nah, di data E, misalnya kalian, nah di sini ada yang kuning-kuning, ini adalah namanya folder. Ada namanya folder. Nah, ini ada yang enggak dikuningin nih langsung. Ya, ini namanya adalah file. Nah, saya membuat satu folder untuk memudahkan, misalnya saya mau membuat folder tugas spreadsheet. Jadi seluruh tugas spreadsheet akan saya masukkan ke dalam folder tersebut. Nih, tugas spreadsheet. Nah, ini klik 2 kali atau klik yang open. Nah, ini ganti namanya, misalnya adalah tugas 1. Oh, keburu ke save. Ya, saya ulang, file, save as, ya, browse, pilih yang data E. Di sini tadi saya udah buat bikin foldernya, tugas spreadsheet, ya. Ini ketik tugas 1. Maka save. Itu adalah untuk menyimpan data. Nah, ketika kalian sudah menyimpan data nih, tapi ada data yang misalnya kalian mau menambah kayak ini, udah ada angka 24, 45, saya mengedit lagi. Ada angka-angka yang lainnya. Nah, kalian jangan men-save as ulang karena akan menimbulkan banyak file. Alangkah lebih baik kalian cukup klik yang save saja. Maka dia akan mengupdate data yang sebelumnya. Yang sebelumnya tugas 1 ini. Yang sebelumnya tadi ada 24 dan 45. Ini sudah bertambah jadi 34 dan 235. Itu adalah cara untuk menyimpan file. Nah, untuk menutup file, kalian bisa klik file close. Ataupun kalian bisa klik yang tanda silang. Nah, tapi misalnya sebelumnya ini kalian sebelum klik tanda silang, kalian ada yang sesuatu yang mau diedit lagi, misalnya menambahkan atau menghapus yang sebelumnya. Ya, ketika kalian close, nah di sini ada pilihan ya. Jadi, apakah kamu ingin menyimpan perubahan data tugas 1? Nah, ketika iya, maka klik yang save. Ketika tidak, maka don't save. Ketika tidak jadi mau keluar, maka klik yang cancel.
Ya, di sini saya akan close, saya akan pilih yang save. Bisa saya mau mengupdate data yang tugas 1. Nah, selanjutnya ketika kalian mau membuka data yang tadi sudah ditutup, kalian bisa lihat dari sini nih, yang tanda kuning. Ini adalah ibaratnya perpustakaannya, kayak tempat disimpannya file-file tersebut. Di sini cari di data E, tadi kita mengsimpannya di data E. Lalu klik yang tadi nama foldernya adalah tugas spreadsheet. Nah, ini adalah filenya tugas 1. Ini bisa diklik 2 kali ataupun kalian buka dari Excel-nya. Ya. Jika kalian buka dari Excel-nya, ya klik yang ini bisa langsung nih tugas spreadsheet, ataupun kalian buka blank workbook, kalian klik file, open. Di sini ada komputer, browse, cari tempat penyimpanannya. Tadi simpan di data E, lalu tugas spreadsheet. Nah, di sini ada tugas 1 yang tadi file yang sudah kita buat dan kita akan buka kembali. Klik yang tugas 1, lalu klik open. Nah, ini adalah tadi yang data yang sudah kita ketik. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.